Paulus, yang awalnya bernama Saulus, adalah seorang Yahudi yang lahir dan dibesarkan di Tarsus, Provinsi Kilikia, wilayah Asia Kecil. Kisah Para Rasul 21 ayat 39. Dia adalah keturunan suku Benyamin dan termasuk orang Ibrani. Dia adalah warga negara Romawi. Dia hidup selama hampir 7 dekade penting sejak kelahiran Yesus. Dalam Alkitab, dia digambarkan sebagai orang yang kecil, memiliki kelemahan dalam penglihatannya. Galatia 4 ayat 15, Galatia 16 ayat 11, dan tidak terlalu fasih dalam berbicara. 2 Korintus 10 ayat 10, 2 Korintus 11 ayat 6. Dalam sebuah buku berjudul Act of Paul, sosok Paulus digambarkan sebagai seorang laki-laki berperawakan kecil tapi kuat, sedikit botak, berhidung seperti kakak tua, dan memiliki kaki yang bengkok. Namun, seperti apa perawakan Paulus, belum ada data yang menyebutkannya dengan pasti. Saulus dilahirkan di Tarsus, sebuah kota utama di Provinsi Kilikia, terletak di sebelah timur Asia Kecil. Di kota itu, dia terbiasa melihat kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di dalam tulisan-tulisannya, kita bisa menemukan pantulan dari situasi hidup dan kejadian-kejadian di kota Tarsus. Misalnya, kilatan cahaya yang menyilaukan yang dipantulkan oleh topi baja dan tombak tentara Roma di siang terik, daerah Laut Tengah. Pengalaman ini sepertinya menjadi latar belakang ilustrasinya mengenai peperangan orang Kristen. 2 Korintus 10 ayat 4. Selain itu, Paulus juga memakai ilustrasi tentang perahu yang kandas. 1 Timotius 1 ayat 19, tukang periuk Roma 9 ayat 21, kemenangan 2 Korintus 2 ayat 14, untuk membandingkan kemah duniawi dalam kehidupan ini dengan suatu tempat kediaman di surga. Suatu tempat kediaman kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. 2 Korintus 5 ayat 1. Paulus adalah warga negara Roma. Kisah Para Rasul 22 ayat 25 dan pasal 28. Tetapi ia juga menyebut dirinya orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Roma 11 ayat 1. Selain itu, Paulus adalah orang yang taat terhadap hukum Taurat dan menyebut dirinya seorang Farisi. Filipi 3 ayat 5, Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Pendidikan keagamaannya berakar pada kepatuhan terhadap hukum Taurat, sebagaimana diterangkan oleh para nabi Yahudi. Sejak usia 5 tahun, Paulus sudah dibiasakan untuk membaca kitab suci. Pada usia 10 tahun, dia dibiasakan untuk mempelajari Mishnah dan berbagai tafsiran tentang hukum Taurat, mendalami sejarah, adat istiadat, dan bahasa bangsanya. Pada usia 13 tahun, dia diharapkan sudah bisa mempertanggungjawabkan ketaatannya pada hukum Taurat. Saulus dari Tarsus melewatkan masa mudanya di Yerusalem, di bawah pimpinan Gamaliel, salah seorang nabi Yahudi yang sangat termasyhur. Di sana, ia dididik menurut hukum nenek moyangnya, Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Sebagai calon rabi, Saulus diwajibkan memiliki keterampilan tertentu, sehingga kedepannya dia bisa mengajar tanpa membebani masyarakat. Paulus memilih industri yang khas dari kota Tarsus, yaitu membuat tenda dari bulu domba. Kemahirannya dalam membuat tenda inilah yang nantinya sangat bermanfaat dalam tugas-tugas misinya. Setelah menyelesaikan masa belajarnya bersama Gamaliel, Paulus kemungkinan kembali ke Tarsus selama beberapa tahun. Setelah itu ia kembali ke Yerusalem untuk menganiaya orang-orang Yahudi yang telah menerima ajaran Yesus, orang Nazaret. Paulus sendiri tidak pernah bisa melupakan apa yang pernah ia perbuat kepada orang-orang Yahudi yang telah menerima ajaran Yesus. 1 Korintus 15 ayat 9. Bahkan ia sendiri menjuluki dirinya sebagai penganiaya jemaat. Filipi 3 ayat 6 dan Galatia 1 ayat 13. Dan orang yang paling berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Karena ia telah menganiaya Yesus dan para pengikutnya. Pertobatan di jalan Damsyik. Setelah kematian Stefanus, yang mana Saulus berperan sebagai salah satu algojo, Saulus berusaha membinasakan jemaat Tuhan dan memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan keluar, dan menyarankan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Kisah Para Rasul 8 ayat 3. Karena penganiayaan ini, murid Kristus tersebar sampai ke seluruh pelosok. Kisah Para Rasul 8 ayat 4. Mengetahui hal itu, ia memutuskan untuk melakukan pengejaran terhadap para murid Kristus yang tercerai-berai. Salah satunya ke Damsyik dengan membawa pasukan dan surat kuasa yang memberinya kekuasaan untuk menangkap dan membawa siapapun. Kisah Para Rasul 9 ayat 2.
Dalam perjalanan menuju Damsyik, suatu peristiwa penting terjadi. Dalam suatu kilatan cahaya yang terang benderang, Saulus melihat semua kebanggaan dan keangkuhan dirinya dilucuti, dan mendapati dirinya hanya sebagai penganiaya Mesias beserta umatnya. Di hadapan Kristus yang hidup, Saulus menyerah. Ia mendengar ada suara yang berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Kisah Para Rasul 9 ayat 5-6. Sejak peristiwa itu, selama 3 hari ia tidak bisa melihat, tidak makan dan minum. Kisah Para Rasul 9 ayat 9. Ananias, seorang murid Tuhan, disuruh untuk menumpangkan tangan ke atas Saulus, dan seketika itu Saulus bisa melihat kembali. Mulai saat itu, namanya berubah menjadi Paulus. Awal pelayanan Paulus. Setelah pertobatannya, Paulus memberikan kesaksian tentang iman barunya di sinagoge di Damsyik. Akan tetapi Paulus mengalami pelajaran pahit sebelum dia bisa muncul sebagai seorang pemimpin jemaat Kristen yang dipercaya dan efektif. Jemaat Kristen masih trauma dengan masa lalunya yang suka menganiaya jemaat. Mereka mencurigai dan menjauhi Paulus. Karena merasa tidak diterima oleh jemaat di Damsyik, Paulus pergi ke Arabia dan beberapa waktu kemudian dia kembali ke Damsyik. Sayangnya, usaha Paulus untuk melayani Tuhan di Damsyik belum juga berhasil. Pertobatannya yang sudah berjalan 1-2 tahun belum membuat masyarakat Yahudi yakin bahwa Paulus benar-benar sudah berubah. Mereka begitu jengkel dan berunding untuk membunuh Paulus. Kisah Para Rasul 9 ayat 23. Untuk menyelamatkan diri, Paulus pergi ke Yerusalem. Naasnya, di sana pun dia tidak mendapatkan perlakuan yang baik. Lagi-lagi, dia harus melarikan diri. Setelah itu, Paulus menghilang selama beberapa tahun. Tahun-tahun pengasingan diri ini memberinya keyakinan yang matang dan kemampuan rohani yang ia butuhkan untuk pelayanan berikutnya. Di Antioquia, banyak orang non-Yahudi yang bertobat dan mengikut Kristus. Mereka perlu dibina. Saat itulah Barnabas ingat kepada Paulus dan segera pergi ke Tarsus untuk mencarinya. Barnabas pun memperkenalkan Paulus kepada jemaat dan menghilangkan kecurigaan jemaat kepadanya. Perjalanan pengabaran Injil. Gereja baru yang sedang berkembang di Antioquia mengutus Barnabas dan Paulus sebagai utusan Injil. Tempat persinggahan mereka yang pertama adalah Salamis, di Pulau Siprus, tempat kelahiran Barnabas. Keberhasilan pengabaran Injil di suatu pulau itu membakar semangat Paulus dan rekan-rekannya untuk meneruskan usaha mereka ke daerah-daerah yang lebih sulit. Mereka menuju Perga dan Antioquia. Di Antioquia, Paulus menjadi pembicara. Di sana, sebagian orang mempercayai pemberitaan Paulus dan sebagian lagi menolaknya. Hal ini memicu perlawanan. Awalnya hal ini hanya terjadi di Antioquia, namun selanjutnya menjalar ke Iconium dan Listra. Di Listra, ia dilempari batu dan ditinggalkan di luar kota. Orang-orang yang melemparinya dengan batu menduga bahwa dia sudah mati, jadi mereka meninggalkannya begitu saja. Namun, ternyata Paulus masih hidup. Setelah itu dia pergi ke Derbe. Kunjungan Paulus dan Barnabas ke Derbe mengakhiri perjalanan mereka yang pertama. Namun tidak lama kemudian, Paulus memutuskan untuk menelusuri kembali rute yang sulit itu untuk menguatkan, memberi semangat, dan mengorganisasi kelompok-kelompok Kristen yang telah berhasil didirikannya bersama Barnabas. Paulus berencana untuk mendirikan jemaat-jemaat Kristen di kota-kota utama dalam wilayah kerajaan Romawi. Ia tidak mau meninggalkan orang-orang yang sudah ia bawa bertobat itu tanpa pemimpin rohani yang memadai. Dalam perjalanan pengabaran Injil tersebut, Paulus juga memikirkan hubungan antara orang-orang non-Yahudi yang telah bertobat dengan kalangan orang Yahudi Kristen. Meskipun telah bertobat, orang-orang percaya non-Yahudi ini tetap dianggap kelas 2, sehingga menghalangi mereka untuk menjadi anggota penuh jemaat Yahudi. Paulus bersama Barnabas pergi ke Yerusalem untuk membicarakan masalah ini dengan para pemimpin gereja di sana. Paulus berhasil memikat hati banyak orang dengan pemaparan pandangannya mengenai masalah tersebut. Setelah persidangan di Yerusalem, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa saat di Antioquia. Kisah Para Rasul 15 ayat 35. Sayangnya, di sana terjadi dua peristiwa yang meretakkan hubungan kerja Paulus dengan Barnabas dan Petrus. Awalnya, Petrus mendukung pandangan Paulus untuk membebaskan orang non-Yahudi dari aturan makan orang Yahudi, bahkan memberikan teladan dengan cara makan bersama-sama orang non-Yahudi. Namun, selanjutnya Petrus mengundurkan diri dan menjauhi mereka. Galatia 2 ayat 12. Barnabas pun turut terseret dengan Petrus. Inilah peristiwa pertama yang meretakkan hubungan mereka. Peristiwa kedua adalah Paulus menentang Barnabas untuk membawa serta Yohanes Markus dalam perjalanan penginjilan mereka.
Hal ini menimbulkan perselisihan yang tajam. Kisah Para Rasul 15 ayat 39. Alhasil, mereka selanjutnya mengambil rute yang berbeda dalam perjalanan penginjilan. Hal ini justru membuat Injil tersebar lebih luas. Dalam pelayanan selanjutnya, Paulus ditemani oleh Silas. Mereka berjalan mengelilingi Syria dan Kilikia sambil menguatkan jemaat-jemaat di situ. Setelah itu, mereka pergi ke Derbe dan Listra. Di Listra, Paulus bertemu dengan Timotius yang kemudian dipilihnya untuk membantu Paulus dalam pelayanannya. Selanjutnya, Paulus melakukan perjalanan misinya melewati kota-kota utama Makedonia, dari Filipi ke Tesalonika, Berea, Athena, dan Korintus. Setelah Paulus melayani orang-orang non-Yahudi selama hampir 3 tahun di Yerusalem, Paulus kembali ke Antioquia. Dari sana, dia menuju ke Galatia, Frigia, Derbe, Listra, Ikonium, dan Antioquia. Setelah itu ia memutuskan untuk menginjil secara intensif di Efesus. Di Efesus inilah Paulus menunjukkan pelayanannya yang paling sukses dan paling luas. Akan tetapi ini merupakan tahun-tahun paling berat baginya. Ia harus menghidupi dirinya sendiri dengan membuat dan menjual tenda-tenda. Pagi-pagi benar dia mulai membuat tenda, siang harinya dia mengajar dan memberitakan Injil, kemungkinan hingga malam hari. Dia melakukan hal ini setiap hari selama 2 tahun. Setelah melewatkan 3 kali musim dingin di Efesus, Paulus kemudian pergi ke Korintus lalu ke Roma. Pemenjaraan dan pengadilan Paulus. Di satu sisi pelayanan Paulus didukung oleh banyak orang, namun di sisi lain tetap saja ada kelompok yang tidak menyukainya dan meragukan kesucian hatinya dalam melayani Tuhan Allah. Ada beberapa orang Yahudi yang menangkap Paulus dan memberikan tuduhan palsu kepadanya. Kisah Para Rasul 21 ayat 27-29. Peristiwa ini semakin besar, sehingga Paulus harus berhadapan dengan pembesar negara dan masalah hukum. Akhirnya, Paulus dimasukkan ke dalam penjara. Perjanjian baru tidak memberitahukan kepada kita bagaimana Paulus mati. Beberapa pakar modern menyatakan bahwa setelah Kaisar membebaskan Paulus, dia kembali terlibat dalam pekerjaan penginjilan. Oleh karena itu, Paulus ditangkap untuk kedua kalinya dan dihukum mati. Dalam buku First Epistle of Clement, surat pertama Clement, dan Acts of Paul, kisah Paulus, yang ditulis sebelum tahun 200, menegaskan bahwa hal itu memang terjadi. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa Paulus dipenggal kepalanya di Roma tidak lama sebelum runtuhnya pemerintahan Kaisar Nero, sekitar tahun 67. Selama hidupnya, Paulus melakukan banyak pelayanan. Dia adalah penginjil besar, penanam gereja, pemenang jiwa, dan seorang teolog dari sejarah gereja. Dia adalah penulis 13 dari 27 kitab Perjanjian Baru.